Halo kawan-kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Ahmad Satria Fazur Rahman. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang kegagalan tim nasional Indonesia menuju ke Piala Asia 2024 di futsal ya kawan-kawan. Tadi malam Indonesia pada pukul 11 malam waktu Indonesia Barat itu melakoni pertandingan terakhir melawan Saudi Arabia, di mana Indonesia kalah tipis 2-3 dari Arab Saudi. Yang mana ini adalah pencapaian yang buruk yang dicapai oleh tim nasional Indonesia. Setelah beberapa episode sebelumnya Indonesia selalu masuk ke Piala Asia, tetapi sekarang Indonesia tidak bisa lolos dari grup atau dari babak kualifikasi kawan-kawan. Di sini ada 15 tim yang lolos ke Piala Asia nanti. Tentu yang pertama adalah Thailand sebagai tuan rumah, kemudian Afghanistan, Arab Saudi, Iran, Kyrgyzstan, Vietnam, Korea Selatan, Tajikistan, Myanmar, Kuwait, Bahrain, Uzbekistan, Irak, Jepang, dan Australia. Dari ASEAN sendiri itu ada 3 utusan. Yang pertama Thailand, kemudian kedua Vietnam, dan ketiga adalah Myanmar. Malu lah kita ya dengan Myanmar yang bisa lolos ke Piala Asia kawan-kawan. Akan tetapi ya memang gagalnya Indonesia ke putaran final Piala Asia 2024 futsal ini tidak simsalabim begitu saja ya kawan-kawan. Tidak mendadak begitu saja. Karena memang dapat terlihat dari game lawan Makau, juga dapat terlihat saat game melawan Afghanistan terutama. Bisa dilihat kawan-kawan di komentar saya di video sebelumnya saat Indonesia melawan Afghanistan. Bayangkan saja tertinggal dengan banyak gol. Tadi malam juga Indonesia tertinggal banyak gol terlebih dahulu 3-0 kawan-kawan. Tertinggal 3-0 dari Arab Saudi. Harus berusaha keras untuk mengejar ketertinggalan 3-0, bahkan membalikan keadaan. Karena sebenarnya Indonesia diuntungkan dengan posisi Indonesia sebagai tamu. Jika halnya Indonesia bisa menahan imbang Arab Saudi, kita yang lolos. Akan tetapi masalahnya adalah Indonesia kembali mendapatkan kerugian ya. Kerugian yang pertama adalah tak adanya head coach atau Sorato yang di kartu merah. Kemudian yang kedua, ketiadaan seorang Syauqi Saud yang mendapatkan kartu merah di match sebelumnya. Tadi saya sudah bilang bahwa Indonesia itu tidak ujug-ujug mendapatkan hasil jelek. Enggak. Ada beberapa hal yang menjadi proses kegagalan Indonesia. Yang pertama adalah persiapan yang mepet. Jujur saja ketika saya melihat komentar dari seorang Donzol ya, Coach Donzol di beberapa channel YouTube, saya menyadari bahwa ternyata tim nasional Indonesia yang sekarang disiapkan untuk kualifikasi itu tidak memiliki persiapan yang matang. Awalnya saya saat melawan Makau gitu ya. Awalnya saya melihat baik-baik saja gitu. Tapi ternyata setelah melihat komentar dari seorang Donzol, wah ini bagaimana ternyata berbahaya juga ya kawan-kawan. Berbahaya juga tentang persiapan tim nasional ini. Ternyata tim nasional ini tidak dipersiapkan dengan baik. Saya mencari informasi kembali, ternyata Indonesia hanya melakukan uji coba yang ya tidak terlalu berkualitas. Salah satunya adalah melawan Timor Leste, kemudian melawan klub. Berbeda dengan tim-tim yang lain yang sangat serius. Persiapan yang kurang matang. Kemudian selanjutnya pemilihan pergantian pelatih. Nah, pergantian pelatih ini juga menjadi sesuatu yang menjadi problem. Hasim Zadeh mengundurkan diri dari posisi pelatih, kemudian digantikan oleh pelatih yang berkelas dunia. Tapi ya persiapan atau misalnya apa ya, penyesuaian, penyesuaian dari seorang pelatih dengan pemain ini kan butuh waktu yang nggak pendek, butuh waktu yang lama ya kawan-kawan. Maka dari itu waktu yang sedikit ini kurang untuk menyamakan persepsi antara pelatih dan juga para pemain. Nah begitu kawan-kawan. Kemudian Coach Donzol juga menarik ke belakang tentang bagaimana Indonesia saat ditangani oleh seorang Hasim Zadeh, kemudian saat Indonesia ditangani oleh Coach Kensuke, kemudian perbedaan-perbedaannya saat sekarang dipegang oleh Coach Sorato, di mana Coach Hasim Zadeh itu tidak banyak merubah
pola apa yang telah dilakukan oleh Coach Shinsuke, sedangkan sekarang Sorato itu melebur beberapa tim, beberapa paketan. Yang meskipun yang memang ya tidak salah karena selera pelatih ya. Tapi ya ini menjadi problem tersendiri bagi Indonesia. Melawan Afghanistan menjadi warning yang sangat harus diperhatikan oleh tim nasional Indonesia. Akhirnya puncaknya adalah saat melawan Arab Saudi. Kita bersedih ya kawan-kawan, karena tim nasional Indonesia sekarang tidak masuk ke Piala Asia. Di edisi sebelumnya tim nasional Indonesia luar biasa, mampu sampai ke perempat final. Perempat final atau semifinal, saya lupa lagi ya kawan-kawan. Tapi kita mencetak sejarah di edisi sebelumnya. Tapi sekarang kita tidak bisa apa-apa. Malaysia tumbang ya kawan-kawan. Malaysia pun tumbang sama. Setelah kalah dari Uzbekistan dengan skor tipis. Luar biasa bisa menahan Uzbekistan dengan skor tipis 3-4. Dan ini menjadi sesuatu yang harus dievaluasi ya. Terutama untuk Indonesia sendiri. Evaluasi besar-besaran kawan-kawan. Evaluasi besar-besaran. Kecewa memang kecewa kita, tapi ya kita juga harus menghargai dan juga menghormati usaha dari seluruh staf, pelatih dan juga para pemain. Ada yang harus diperbaiki ya. Tim nasional Indonesia tidak bermain seperti biasanya. Kemudian banyak sekali kesalahan-kesalahan elementer yang dilakukan. Oke, itu saja video dari saya. Nantikan ulasan saya di video-video selanjutnya. Saya Ahmad Zahid Fujur Rahman. Ayo bangkit futsal Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.